Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara menyambung STC 1012 volt DC untuk mesin petas telur. Ini adalah STC 1012 volt DC yang menggunakan arus DC dari aki ataupun dari adaptor. Untuk penyambungan STC 1000 yang dari listrik PLN 220 volt, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di sini. Dan kemudian di sini juga ada. Jadi ini berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini listriknya langsung dari PLN, tapi kalau yang ini arusnya adalah dari arus DC 12 volt. Sekilas sama, tapi dua-duanya jelas sangat berbeda dari segi inputnya. Kalau yang ini kita hanya bisa menggunakan input DC, kemudian untuk outputnya atau relaynya bisa digunakan untuk relay AC maupun DC. Kemudian yang ini hanya dari input AC, kemudian outputnya atau relaynya juga AC. Kali ini kita akan bahas cara menyambung STC 1012 volt DC untuk output AC, teman-teman ya. Untuk output DC bisa dilihat di video yang sebelah sini ya, teman-teman. Hal pertama yang kita perlukan adalah input DC. Ini adalah arus DC yang saya sambungkan dari adaptor 12 volt DC. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada alat tester avometer ya, untuk membuktikan bahwa arus yang saya gunakan ini adalah arus DC. Kita coba sambungkan alat avometernya. Terbaca ya teman-teman, arusnya adalah 12 volt DC. Oke teman-teman, dalam penyambungan kabel ini kita tidak boleh terbalik antara kabel positif atau arus positif kemudian arus negatif, karena di sini mengenal polaritas, jadi arus DC. Jadi tidak seperti arus AC kita bebas, tapi di sini wajib tidak boleh terbalik, ini positif negatif. Yang sebelah kiri ini atau pin nomor 1, pin nomor 1 adalah untuk kabel positif, yang pin nomor 2 ini adalah untuk kabel negatif. Kita masukkan kabel positif terlebih dahulu. Kemudian kita kencangkan. Kita masukkan kabel negatif ke pin nomor 2. Nah, ini sudah menyala ya. Ini tadi berbunyi klik, berarti tandanya itu sudah menyala. Jadi kabel positif ke pin nomor 1, kemudian kabel negatif ke pin nomor 2 ya teman-teman. Dan alat ini sudah bekerja membaca suhu ruangan saya ini adalah 29,2 derajat Celcius ya teman-teman. Ini sudah bekerja, berarti kita sekarang tinggal memasang untuk relaynya atau untuk sambungan relay ke lampunya. Oke, lampu yang saya gunakan kali ini adalah lampu AC atau lampu PLN 220 volt ya teman-teman. Ini saya akan gunakan ini sebagai simulasi saja. Teman-teman nanti bisa menambahkan kalau lampunya lebih dari satu, maka teman-teman tinggal memparalel saja. Untuk video paralel menyambung paralel lampu bisa dilihat di video ini, jadi teman-teman tidak usah bingung. Ini saya hanya menggunakan contoh satu lampu saja, teman-teman dapat memparalelnya. Untuk penyambungan STC 1000 dengan output AC PLN ini kita tidak bisa menggunakan jumper karena sumber arus dari STC 1000 ini adalah DC. Jadi ini adalah AC, maka ini tidak bisa dijumper ke sini sebagai sumber arusnya. Maka ini arusnya akan independen. Ini akan masuk ke colokan PLN. Kita akan memotong salah satu kabel dari kabel ini, teman-teman. Kita memotong salah satu kabel ini, kemudian kita sambungkan ke sini. Ini pemasangannya mirip seperti termostat W1209, teman-teman. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita ambil salah satu kabel. Ini kita ambil salah satu kabel dari kita potong kalau salah satu kabel seperti ini. Kemudian kita buka seperti ini. Nah, cara mudahnya seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti akan disambungkan ke pin nomor 5 dan 6. Ini akan dimasukkan ke pin nomor 5 dan 6. Ingat, pin nomor 5 dan 6. Yang mana bebas saja, tidak ada masalah karena ini tidak ada polaritasnya, jadi bebas, tidak ada polaritas. Untuk mempermudah saya menggunakan alat sambung seperti ini teman-teman. Saya sambungkan ini teman-teman, ini dari listrik, ini nanti ke listrik.
ini nanti ke listrik atau ke steker. Kemudian kita masukkan putusan kabel ini, kita sambung ke pin nomor 5 dan pin nomor 6. Bebas saja ya teman-teman, tidak terbalik, tidak ada masalah. Kita contoh sambungkan yang ke lampu ini adalah pin nomor 5. Kemudian kita sambungkan lagi ini ke pin nomor 6. Sudah ya teman-teman, ilustrasinya bisa dilihat seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita akan tancapkan stop kontak ini ke listrik ya, atau ke sumber listrik PLN. Kita masukkan. Bisa dilihat teman-teman, lampu ini sudah menyala, otomatis ini sudah bekerja ya teman-teman. Nah, sekali lagi untuk pengkabelannya teman-teman bisa lihat, ini adalah arus atau sumber independen, ini dari listrik PLN. Untuk settingnya mudah saja teman-teman. Untuk menyetingnya kita perlu menekan tombol S ini lama, kemudian F1 ini adalah suhu tertinggi, kemudian F2 adalah nanti selisih lampu ini akan padam. Jadi kita hanya men-setting F1 dan F2 saja ya, kita akan menggunakan untuk khusus untuk menetaskan telur ya teman-teman, atau untuk mesin tetas. Kita tekan S, menekan secara bersamaan S ini, kemudian tekan huruf S ini, kemudian kita naik turunkan dengan cara ini. Jadi tombol anak panah atas bawah ini hanya untuk menurunkan nilai suhunya. Katakanlah kita akan men-setting suhu tertinggi, nanti lampu ini akan padam di suhu 38, maka kita harus setting F1 nya 38, kemudian kita lepas, dan otomatis sudah tersimpan sendiri ya teman-teman. Jadi di sini kalau mengeceknya kita boleh menggunakan tanda atas bawah ini untuk ini untuk mengecek suhu tertinggi dari settingan alat ini adalah 38. Untuk mengecek F2 kita tinggal menekan tombol anak panah ke bawah. Ini adalah F2 nya adalah 1,5. Ini idealnya untuk menetaskan telur ayam atau telur unggas, itu biasanya suhunya antara 37 sampai 38. Dalam video ini kita akan demonstrasikan suhu terendahnya kita adalah 37,5, kemudian suhu tertingginya adalah 38. Berarti ada selisih 0,5 dari 37,5 kemudian ke 38,0, itu adalah selisihnya 0,5. Maka kita setting F2 nya, kita tekan S sekali lagi lama, kemudian kita naikkan, kita cari F2 dengan menggunakan tombol anak panah ini. Kita cari F2, kemudian kita tekan S sekali lagi dan tekan lama S nya, kemudian kita turunkan, atau teman-teman bisa langsung menggunakan tanda anak panah sini, tekan. Nah, kemudian kita turunkan nilainya menjadi 0,5. Cara menurunkannya kita, nah, jadi ditekan bersamaan antara S dengan anak panah ini. Oke, nah sekarang sudah tersetting. F2 nya adalah 0,5, F1 nya adalah 38,0. Berarti nanti di suhu 37,5 lampu ini akan hidup. Kemudian di suhu di atas 38,0 lampu ini akan mati. Mari kita coba. Kita dekatkan sensor ini ke lampu sebagai ilustrasi saja. Lampu ini mati, suhunya sudah mencapai 43 derajat. Sekian dulu dari saya, semoga dapat membantu. Terima kasih.